Selamat malam Kak. Selamat malam. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kesini apakah Kakak sudah makan? Udah. Baik, jadi tujuan Kakak datang ke sesi konseling pada kali ini untuk apa? Untuk menceritakan masalah saya tentang kekasih saya. Baik, jadi masalahnya bagaimana Kak? Ya, dia tuh sangat posesif. Posesif? Tuh dia tuh nggak bisa saya pergi keluar. Setiap saya pergi keluar dia tuh saya pas pulangnya saya tuh pasti bertengkar sama dia. Terus dia gimana ya? Dia nggak bisa nih lihat saya pergi keluar. Maunya dia tuh saya tetap stay di rumah gitu. Jadi pas di hari kemarin saya pergi ke rumah Uni buat nolong dia untuk jualan. Jadi pulang dia tahu saya pergi untuk jualan nolong Uni, tapi pas perginya dia baik, kayak biasa. Jadi pas udah mau selesai, jadi belum pulang, kami duduk dulu lah kan sama teman di situ. Terus ditanyanya udah mau pulang, belum, bentar lagi. Ya udah gitu. Tuh masih ditanyanya lagi kan, apa belum mau pulang, kan udah malam. Belum, masih sama teman. Ya udahlah. Jadi pas mau pulang dikabarin mau pulang dulu, nanti pas di rumah dikabarin lagi. Oke, ya udah. Pas udah di rumah jadi nggak dikabarin. Sampai jam udah malam lah, udah larut. Terus dia pas dia chat dia yang chat baru dibales, udah nyampe, udah dari tadi, kenapa nggak kabarin? Biasa lah kan, kita sama temen kadang-kadang lupa atau gimana ya kan. Tuh lagi sama temen, segitunya sama temen ya. Ya kan kamu juga sama temen juga gitu kan, aku biarin aja kamu ngapain sama temen, sepuasnya ngapain, nggak apa-apa. Kenapa aku yang sama temen kamu kayak gitu? Oh, jadi kamu gitu. Terus jadi dia tuh pas aku yang keluar rumah dia keberatan, dia marah-marah nggak jelas. Pas dia yang keluar rumah aku nggak apa-apa, aku biarin dia mau sepuasnya sama temennya, sedangkan aku nggak bisa gitu. Terus udah pulangnya itu kan, dia marah-marah. Udah dijelasin kenapa gimananya.
tapi dia nggak terima. Udah minta maaf berkali-kali, dia nggak terima maaf itu. Pokoknya dia mau luapin kemarahannya itu dulu, biarpun dia tahu masalah solusinya masalahnya di mana. Dia udah jelas kenapa gimana nya, tapi dia nggak terima dengan kata maaf dan yang tadi. Minta maaf kan supaya masalahnya nggak semakin besar gitu, tapi dia nggak terima gitu. Pokoknya dia mau luapin emosinya. Terus ya nggak cuma itu aja sih, kami sering tengkar dengan hal-hal yang sepele, misalnya hal yang teman sama pacarnya gimana, berselisih paham. Gara-gara itu kami jadi yang bertengkar gitu. Dia tuh suka ngebesarin hal yang sepele jadi masalah yang besar. Terus kata maaf itu dia nggak terima, sampai-sampai itu yang buat kami sering bilang kata udahan. Ya 2 kali kami putus gara-gara hal-hal yang sepele, misalnya masalah pergi sama teman. Dia pergi sama teman, aku biasa aja. Sedangkan aku pergi sama teman, dia nggak bisa. Egoisnya itu terlalu tinggi untuk, pokoknya dia aku harus stay sama dia, nggak boleh kemana-mana. Sedangkan aku punya kehidupan sendiri. Dia tahu aku punya kehidupan sendiri, tapi dia nggak nggak dibilang nggak terima dengan kehidupan aku. Dia dibilangnya terima, tapi sikapnya posesif lah. Sampai suatu hari itu gara-gara hal yang sepele, sampai dia marah-marah nggak jelas, sampai buat aku nangis dengan kata-katanya yang kasar. Dia luapin semua emosinya. Sedangkan orang tua aku aja nggak pernah ngomong-ngomong kasar. Dia yang masih pacarku ngomong kasar kayak gitu. Dia sering ngomong kasar kayak gitu, sering buat aku nangis gara-gara hal yang bukan hal yang besar, yang dibilang bisa diselesaikan dengan beberapa menit aja. Tapi dia nggak mau hal yang sepele itu jadi mudah diselesaikan gitu. Nah, di saat aku udah mau, ya udahlah, udah putus asa, ya udah gimana, kalau udahan ya udahan. Tapi dia di saat aku udah mau bilang udahan, di situ dia baru terima kesalahan dia apa. Nah, baru mau ngungkapin semua kalau apa yang dia bilang itu semuanya salah. Dia kadang ngomongnya sih nggak untuk ngajarin, ngebimbing untuk hal yang benar, tapi cara ngomongnya itu kasar, pembawaannya kasar, sehingga aku tuh sering nangis gara-gara hal-hal yang kayak gitu. Jadi
Jadi aku nggak terima mbak digituin. Kalau saya boleh tahu, sekarang gimana hubungan kakak sama pasangan kakak? Nggak baik-baik aja. Baik-baik aja? Nggak baik. Nggak baik, sedang nggak baik-baik aja. Karena hal-hal yang macam itu. Jadi kak, apakah kakak ngerasa kalau apa yang dilakuin sama apa yang diomongin kekasihnya mbak itu berbeda? Berbeda. Bisa mbak ceritakan bagaimana yang mbak rasakan berbeda itu? Ya dia marah-marah, luapin semua emosinya. Gimana ya, sehingga buat saya nangis, dan saya kalau kayak gitu ya tertekan dengan sikap dia yang posesif, cemburuan nggak jelas. Ya pernah juga sampai hampir udahan gara-gara dia cemburu yang kayak gitu. Padahal nggak aku nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang dekat sama orang, nggak ada. Tapi dia mudah nggak bisa ngontrol emosinya, mudah kepancing emosi, sehingga aku udah minta maaf tapi dia nggak terima kata maaf. Dia maunya luapin semua emosi dia. Nah, disitu aku tertekan, jadi sampai nangis. Di saat aku udah nangis, baru dia ya kayak ya udahlah. Baru dia ya yang kayak merasa bersalah, tapi dia nggak mau ngomong kalau dia itu salah. Jadi aku tertekan mbak. Jadi perbedaan yang mbak rasa dari apa yang dia bilang sama apa yang dilakukannya itu di bagian mananya mbak? Tidak sesuai ucapan sama perlakuannya itu di bagian mana? Di bagian yang emosinya yang dia bilang ya aku nggak marah lagi, tapi dia ngomong ke aku tuh marah mbak. Jadi solusinya gimana mbak? Berarti mbak merasakan kalau dia tuh ngomong ini, tapi apa yang dia lakuin itu sebenarnya nggak gitu ya kak. Kakak masih sayang sama kekasih kakak? Kakak tadi bilang kalau kakak tuh tertekan, cowok kakak sering berkata kasar dan mudah marah, sehingga kakak menangis. Saat kakak menangis nanti atau saat kakak minta putus, baru dia nanti mau menerima maafnya kakak, begitu ya. Apakah kakak masih mau bertahan di hubungan ini? Kalau dia mau berubah masih, tapi gimana cara ngerubah dia? Kalau untuk merubahnya itu bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan tidak ya kan. Tapi kalau seperti itu, kalau kakak masih ingin bertahan di hubungan ini, saya sarankan kakak saat
apa yang tidak disukainya saat kakak nggak ngasih kabar seperti itu. Kakak harus mulai terbiasa karena kakak juga ingin mempertahankan hubungan kalian kan. Dan juga kakak lebih baik berdiskusi terlebih dahulu dengan dia. Kalau kata-kata kasar dia, emosi dia seperti itu membuat kakak tuh merasa tidak nyaman, merasa tertekan karena perlakuan dia seperti itu. Karena saat kakak juga minta hubungan kalian berakhir, dia juga tidak mau, berarti dia masih mempertahankan hubungan kalian ya. Saran saya, lebih baik kalian berdiskusi dulu apa yang tidak kakak sukai dan apa yang tidak dia sukai, dan kalian sama-sama memperbaiki diri masing-masing dalam menjalin hubungan. Saya harap mulai dari kalian udah membicarakan apa isi hati masing-masing, hubungan kalian ke depannya lebih baik lagi ya kak. Kalau seandainya hubungan kalian nanti masih tidak ada kemajuan dan mbak masih merasakan hal yang sama, bahkan kalau lebih memburuk, kakak bisa datang lagi kepada saya untuk bercerita, karena saya terbuka kapanpun untuk mendengarkan cerita kakak. Ya baik kak, terima kasih atas waktunya. Baik kak, semoga apa yang saya lakukan dapat membuat hubungan kami menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik kak, Ya, oke. terima kasih atas waktunya kak. Sama-sama kak. Mari saya antar kak. Ya.